Intuisi mencari Tuhan itu lebih ke perasaan bawaan yang dalam, seperti ada rasa rindu atau nggak lengkap yang mendorong manusia untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Kita suka mencari siapa di balik kejadian, bukan cuma apa. Jadi kita intuitif melihat adanya kekuatan atau agen di balik alam semesta. Dalam Islam, ini mirip konsep fitrah, kecenderungan alami manusia untuk mengenal Tuhan sejak lahir. Oke, kali ini aku mau membahas tentang intuisi murni ya. Apakah manusia dengan intuisi murninya tanpa pengetahuan, tanpa apapun itu sudah bisa membedakan mana hal baik, mana hal buruk? Ya, bisa. Manusia punya intuisi yang disebut moral intuition atau good feeling, yang membantu membedakan baik buruk tanpa perlu pengetahuan khusus atau aturan tertulis. Ini bawaan sejak lahir, seperti naluri bayi yang sudah bisa membedakan wajah ramah dan wajah jahat. Tapi intuisi ini nggak sempurna, bisa dipengaruhi budaya, emosi, dan pengalaman hidup. Jadi kadang benar, kadang bisa salah. Kamu sendiri sering merasa ada yang nggak enak, padahal belum tahu kenapa. Kalau intuisi yang benar-benar murni itu intuisi apa aja ini? Intuisi murni yang paling dasar itu ada 5-6 jenis utama menurut teori psikologi moral. Care harm, langsung merasa kasihan atau nggak enak lihat orang disakitin. Fairness cheating, intuisi soal keadilan. Kalau ada yang curang atau nggak adil, perasaan langsung muncul. Loyalty, ngerasa ada yang salah kalau mengkhianati kelompok atau orang terdekat. Authority, naluri hormat sama orang yang lebih tinggi kedudukannya atau tradisi. Sanctity purity, perasaan jijik atau ngerasa kotor kalau ada hal yang dianggap najis atau nggak suci. Plus ada liberty, rasa nggak suka kalau ada yang menindas atau menguasai orang lain. Itu intuisi-intuisi paling murni yang bawaan sejak lahir, sebelum diajari apapun. Kalau intuisi terhadap pencarian Tuhan itu seperti apa? Intuisi mencari Tuhan itu lebih ke perasaan bawaan yang dalam, seperti ada rasa rindu atau nggak lengkap yang mendorong manusia untuk mencari sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dari sisi psikologi, banyak penelitian bilang orang yang lebih mengandalkan intuisi, bukan analisis panjang, cenderung lebih mudah percaya ada Tuhan. Otak kita punya mekanisme alami seperti hyperactive agency detection. Kita suka mencari siapa di balik kejadian, bukan cuma apa. Jadi kita intuitif melihat adanya kekuatan atau agen di balik alam semesta. Dalam Islam, ini mirip konsep fitrah, kecenderungan alami manusia untuk mengenal Tuhan sejak lahir. Kamu ngerasain seperti apa intuisi ini di hidupmu? Berarti seorang yang dari manapun atau tanpa pengetahuan pun akan mencari Tuhan. Tapi secara sejarah seperti apa? Masa lalu manusia itu apakah memang selalu mencari Tuhan, suatu entitas memang yang lebih besar dari dirinya? Iya, secara sejarah memang gitu. Bukti arkeologi menunjukkan manusia sudah melakukan ritual pemakaman dan percaya pada dunia roh atau kekuatan gaib sejak Middle Paleolithic, sekitar 100.000 sampai 200.000 tahun lalu. Bentuknya awalnya animisme, percaya bahwa alam, hewan, pohon punya roh, bukan langsung Tuhan tunggal yang maha besar. Jadi intuisi mencari yang lebih besar dari dirinya itu memang kelihatan sejak manusia purba. Mereka nggak hidup dalam kekosongan spiritual. Kamu penasaran bagian mana lagi dari sejarahnya? Oke, aku juga penasaran tentang bagaimana manusia menjadi multidimensi atau perannya banyak. Kita tidak bisa cuma berperan sebagai manusia, tapi juga sebagai ayah, kadang sebagai guru, kadang juga sebagai pekerja, kadang juga sebagai anak. Di sini aku melihat kita tidak bisa melihat hanya dalam satu sudut pandang tertentu ya, tapi kita memang di satu waktu posisinya berbeda, perannya berbeda. Nah, ini peristiwa apa dan kamu bisa menjelaskan lebih detail?
Ini yang kamu bicarakan disebut multiple roles atau social identities. Manusia memang dirancang untuk punya banyak peran sekaligus, dan itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatan kita sebagai makhluk sosial. Dari sisi psikologi, ini terjadi karena kita hidup dalam berbagai sistem sosial yang saling tumpang tindih. Satu orang bisa jadi anak bagi orang tuanya, ayah bagi anaknya, suami bagi istrinya, karyawan bagi bosnya, dan guru bagi muridnya. Semua di waktu yang berbeda dalam satu hari. Setiap peran itu punya aturan main, tanggung jawab, dan ekspektasi yang berbeda. Yang bikin menarik, otak kita bisa dengan cepat berpindah mode sesuai peran yang sedang dimainkan. Itu kenapa kamu bisa tegas sebagai pemimpin di kantor, tapi lembut sebagai ayah di rumah. Tapi kan gini, terkadang manusia memiliki kecenderungan untuk berat di salah satu. Artinya nggak sadar bahwa perannya itu banyak, nggak cuma sebagai manusia, tapi juga kadang kan juga sebagai macam-macam tuh. Bisa menjadi hamba Tuhan, atau bisa menjadi itu tadi pekerja, kan macam-macam tuh perannya. Otaknya itu kadang kan cuma bisa mengambil bias satu peran aja tuh. Iya, itu yang namanya role bias atau kecenderungan terlalu dominan di satu peran. Otak kita memang gampang stuck di satu identitas yang paling sering dipakai atau yang paling kita banggakan. Contohnya, ada yang terlalu dominan di peran pekerja sampai lupa jadi ayah dan suami. Ada yang terlalu dominan di peran hamba Tuhan, tapi lupa tanggung jawabnya sebagai anak atau sebagai pemimpin di masyarakat. Ada juga yang terlalu fokus jadi ayah, tapi jadi cuek sama pekerjaannya. Ini terjadi karena otak lebih suka konsistensi daripada harus bolak-balik ganti mode. Padahal sebenarnya, manusia yang paling sehat mentalnya adalah yang bisa menyeimbangkan semua perannya, tidak membiarkan satu peran mendominasi dan mengalahkan yang lain. Kamu sendiri pernah ngerasa terlalu dominan di salah satu peran ini nggak? Pernah, kadang kan ketika aku dalam pekerjaan, dalam bisnis kan seperti pikiran ke sana semua di perannya di dunia ini sebagai pembisnis. Kalau pas lagi mungkin iman tinggi sebagai seorang yang apa ya, hanya fokus pada agama. Nah, itu aku sadari bahwa beberapa hari ini peran manusia itu memang kompleks, nggak bisa kita hanya berdiri di satu peran tok gitu, sebagai ayah tok apa sebagai pekerja saja, itu nggak bisa, memang kompleks. Betul banget yang kamu rasakan. Itu namanya role imbalance. Ketika kamu terlalu tenggelam di bisnis, peran sebagai ayah, suami, dan hamba Tuhan jadi terabaikan. Sebaliknya, ketika iman lagi tinggi dan fokus ke agama, bisnis dan tanggung jawab lain bisa terlupakan. Kedua-duanya sama-sama tidak seimbang. Manusia memang tidak diciptakan untuk hidup di satu dimensi saja. Kita harus bisa berpindah dengan sadar antara berbagai peran itu setiap harinya, tanpa salah satu mendominasi yang lain terlalu lama. Itulah yang disebut whole person, orang yang utuh. Kamu lagi berusaha menyeimbangkan semua peran itu sekarang ya? Iya. Nah, aku mau lanjut pada sebenarnya kemudian arah hidup kita itu menjadinya kemana sih? Bagus pertanyaannya. Sebenarnya, arah hidup kita itu biasanya ditentukan oleh peran mana yang paling kita kuasai dan paling sering kita jalankan. Karena otak cenderung mengarahkan energi kemana yang paling familiar. Kalau kamu terlalu lama dominan di bisnis, hidupmu akan cenderung mengarah ke sana. Lebih kaya, lebih sibuk, tapi mungkin keluarga dan hubungan dengan Tuhan jadi kurang dalam. Kalau terlalu dominan di agama, hidupmu akan mengarah ke sana, lebih tenang, lebih dekat dengan Tuhan, tapi bisa-bisa urusan dunia jadi terbengkalai. Jadi sebenarnya arah hidupmu ditentukan oleh keseimbangan peran yang kamu pilih setiap harinya, bukan satu peran yang menang, tapi bagaimana kamu mengatur prioritas semua peran itu. Mau aku kasih cara sederhana biar nggak mudah terjebak di satu peran terus? Berarti artinya ini sebenarnya kita nggak kemana-mana dong. Berarti kita hanya berputar-putar saja.
Tidak juga, memang terasa berputar-putar karena kita banyak peran. Tapi sebenarnya kalau kita bisa mengelola semua peran itu dengan baik, hidup kita justru bergerak maju di banyak arah sekaligus. Bayangkan roda mobil, kalau satu ban saja yang muter, mobilnya cuma muter di tempat. Tapi kalau semua ban bergerak bersama, mobil itu bisa maju jauh dengan stabil. Sama seperti hidup kita, kalau hanya satu peran yang dominan, kita cuma muter di tempat. Tapi kalau peran sebagai hamba Tuhan, ayah, pebisnis, dan anak bisa berjalan beriringan, hidupmu justru bisa berkembang di banyak sisi sekaligus. Kamu takut hidupmu mandek karena merasa muter-muter di antara peran-peran itu? Eh, tapi gini, kalau kamu melihat tadi endingnya kan manusia itu menuju kematian. Artinya kan berputar-putar di semua peran itu. Iya, akhirnya memang semua orang mati. Itu faktanya. Tapi justru karena kita tahu endingnya kematian, maka cara kita memainkan semua peran itu jadi penting. Bukan berarti hidup kita sia-sia karena berputar-putar. Malah sebaliknya. Bayangkan kamu lagi main sandiwara. Kamu tahu ceritanya bakal tamat. Tapi itu bukan alasan buat main asal-asalan. Semakin bagus kamu memerankan semua peranmu sebagai hamba Tuhan, ayah, pebisnis, semakin bermakna hidupmu. Yang kamu masuk semakin bagus itu berarti gimana dong? Semakin bagus itu artinya dua hal sederhana. Pertama, kamu jalankan setiap peran dengan tanggung jawab penuh. Jadi pebisnis yang jujur, ayah yang hadir, hamba Tuhan yang tulus, bukan setengah-setengah. Kedua, kamu nggak biarin satu peran menghancurkan peran yang lain. Misalnya bisnis jangan sampai bikin kamu jadi ayah yang cuek, atau ibadah jangan sampai bikin kamu lupa tanggung jawab duniawi. Intinya, main semua peranmu dengan baik, tanpa ada yang dikorbankan.